Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita punya sumber menarik nih. Kutipan dari buku 99 Strategi Negosiasi, David Rosen. Isinya, wah, taktik keras para negosiator Wall Street. Nah, misi kita kali ini, kita mau gali satu prinsip penting banget dari bab 98. Oke, siap ya? Kita bedah bareng-bareng. Jadi, prinsip intinya itu cukup lugas. Jangan pernah kasih sesuatu yang berharga ke target sebelum ada kesepakatan akhir yang mengikat. Kedengarannya simple ya, tapi ayo kita lihat kenapa ini jadi krusial banget. Terutama di negosiasi yang istilahnya kompetitif. Iya, yang menarik memang fundamentalnya aturan ini ya. Di buku itu ditekankan banget, Rosen kasih analogi bagus. Kalau jual mobil, jangan deh biarin pembeli bawa mobilnya sebelum lunas. Serius, karena kalau udah dibawa pergi, ya, kemungkinan besar yang keliarkan cuma lampu belakangnya aja. Uangnya, bisa jadi nggak kelihatan lagi. Ini analogi sederhana, tapi nusuk banget ya, apalagi di konteks Wall Street yang keras itu. Bener banget. Gamblang gitu ya analoginya. Berarti ini nggak cuma soal jual beli mobil atau rumah aja dong, tapi berlaku buat semua jenis deal gitu. Mau yang kecil atau bisnis gede sekalipun. Jadi intinya, tahan aja semua yang bernilai sampai hitam di atas putihnya beres dan sah secara hukum. Tepat sekali. Ini berlaku di semua skala, dari yang receh sampai yang wah jutaan dolar. Penekanannya itu di kata mengikat, harus benar-benar mengikat. Sumbernya secara eksplisit loh, ngasih peringatan keras. Jangan pernah ngandelin janji lisan, atau kayak, oh tenang aja, dokumen formalnya nyusul kok. Wah, jangan. Rosen bilang kalau kita percaya gitu aja, itu kayak berdiri di atas hot lava. Panas, bahaya. Hot lava, wah dalam banget itu perumpamaannya. Artinya posisi kita lemah banget ya kalau cuma modal janji. Dan ini bukan teori doang kan? Pasti ada contoh kasusnya di buku itu. Ada, dan contohnya ini bikin merinding sih. Ada cerita pengacara, udah pengalaman, padahal dia setuju buat narik gugatan hukum kliennya yang lagi jalan. Dasarnya apa coba? Cuma kesepakatan verbal, ngobrol doang soal syarat damainya. Nah, begitu gugatannya resmi dicabut dari pengadilan, ini kan langkah final, nggak bisa ditarik lagi ya. Pihak lawannya langsung pleng, muter balik badan, nolak semua syarat yang tadinya udah disepakati lisan. Astaga, serius? Itu bencana namanya. Jadi pengacaranya kalah gitu aja kasusnya. Gara-gara narik gugatan terlalu cepat. Persis. Di buku disebutnya bencana total. Udah jatuh tertimpa tangga, pengacaranya nggak cuma bikin kliennya kalah, tapi reputasinya juga kena. Ini nunjukin betapa fatalnya melanggar prinsip tadi. Ngasih sesuatu yang berharga, pencabutan gugatan itu kan berharga banget. Sebelum ada deal final yang tertulis dan kuat. Nggak ada ruang buat asumsi, dia kan baik. Nggak bisa gitu di arena kompetitif model Wall Street. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang lagi dengerin, implikasi praktisnya apa dong? Selain ya jelas, tunggu tanda tangan di atas materai gitu. Implikasi utamanya ya, perlindungan maksimal buat kepentingan Anda sendiri. Itu intinya. Pastikan semua detail, syarat, ketentuan, itu udah final. Udah disetujui dua belah pihak. Dan yang paling penting, udah tertuang dalam dokumen yang mengikat secara hukum. Sebelum Anda serahin barang, jasa, DP, info rahasia, atau bahkan sekedar ngizinin langkah berikutnya yang bergantung ke deal itu. Ini soal kontrol, soal manajemen risiko. Jangan kasih celah sedikit pun buat lawan manfaatin kita. Tapi, gini deh. Kalau kita terlalu kaku, terlalu penuh curiga gitu ya, kayak pokoknya nggak percaya sebelum ada hitam di atas putih gitu, bukannya itu malah bisa bikin hubungan jadi nggak enak? Atau malah bikin dealnya gagal total? Kan kadang kita perlu sedikit fleksibel buat bangun kepercayaan kan? Nah, itu dia pertanyaannya. Pertanyaan bagus banget. Dan ini emang dilemanya negosiasi. Rosen ya, di buku ini kan fokusnya memang negosiasi kompetitif. Di mana asumsinya tuh rebutan kue. Istilahnya zero sum game. Jadi dalam situasi kayak gitu, ya jelas hati-hati level dewa tuh jadi kunci. Wajar. Tapi perlu diingat juga, nggak semua negosiasi kan modelnya gitu. Ada juga yang kolaboratif, di mana justru bangun hubungan, bangun trust, itu jadi penting banget. Jadi, pinternya kita itu ya di kemampuan baca situasi. Kapan kita pasang benteng pertahanan ala Rosen ini, kapan kita bisa lebih lentur sedikit. Oke, jadi jelas ya, intisari bab 98 ini, kalau medannya kompetitif,
keamanan nomor satu. Pegang erat-erat aset Anda sampai dealnya benar-benar final, tertulis, mengikat, jangan lepas sebelum waktunya. Betul, tahan semuanya sampai tinta di perjanjian final itu benar-benar kering. Dan ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda di rumah, mengingat penekanan Rosen soal sifat dasar negosiasi kompetitif yang tujuannya cari untung sebesar-besarnya. Gimana caranya Anda bisa menyeimbangkan kehati-hatian mutlak ala Babo 98 ini dengan kebutuhan praktis di lapangan buat ya minimal bangun sedikit kepercayaan supaya deal itu bisa kejadian. Kira-kira di titik mana sih sikap terlalu defensif itu malah jadi bumerang, malah menghalangi deal bagus yang mungkin bisa untung bareng? Pertanyaan menarik buat dipikirkan lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita soal strategi negosiasi penting dari David Rosen ini. Semoga bisa jadi bekal berharga buat negosiasi Anda ke depannya ya.